Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita Mas Tio KDR. Nah, oke teman-teman, apa kabarnya ya? Semoga kita semua ya selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Nah, di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi kembali teman-teman. Ini terkait dengan pendataan calon siswa baru. Nah, ini ternyata masih banyak sekali yang menanyakan ketika kemarin kita membuat sebuah status teman-teman ya. Ternyata banyak sekali yang menanyakan, Pak, kenapa di sekolah saya nggak ada isian seperti itu ya. Terus ada juga teman-teman yang mengatakan, Pak, saya disuruh mengisi Google Form oleh sekolah, itu apakah wajib diisi ataukah tidak. Dan di kesempatan kali ini teman-teman kita akan berbagi informasi ya terkait dengan pendataan calon siswa baru ya dan cara pengisian Google Form ya. Ternyata kalau kita lihat di beberapa daerah teman-teman itu ada sekolah yang melakukan pendataan calon siswa baru ya. Ingat ya, ini pendataan. Jadi teman-teman yang sudah diterima kemarin ya jadwalnya daftar ulang sudah selesai, yaitu sekolah melakukan pendataan calon siswa ya. Tentunya ada beberapa isian data yang harus diisi dan juga ada data-data yang perlu diperhatikan. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh teman-teman, mungkin bagi kalian ya yang baru melihat channel ini atau mungkin baru menonton video ini, jangan lupa ya klik tombol like dan subscribe. Silahkan bunyikan lonceng notifikasinya biar Anda selalu mendapatkan informasi-informasi terbaru dari kita. Nah, oke teman-teman, langsung saja kita bahas ya. Jadi yang pertama kita cek dulu ya. Kemarin saat kita membuat, teman-teman nanti bisa cek di komunitas ya. Jadi komunitas ini nanti istilahnya kalau teman-teman memiliki WA ya atau WhatsApp ya. Jadi teman-teman biasanya menulis status ya. Itu biasanya kalau di YouTube itu ada namanya komunitas. Jadi nanti biasanya informasi-informasi kita taruh di komunitas ya. Jadi di komunitas kemarin kita sempat upload informasi ini teman-teman ya. Jadi kita buka ya. Bagi calon siswa baru jangan lupa ya disiapkan fotonya ya dan juga berkas-berkas pendukung untuk persiapan verifikasi berkas. Berkasnya apa saja bisa dilihat di sini. Nanti teman-teman bisa cek video kita tentang berkas apa saja yang perlu dibawa. Nah, ternyata yang banyak di komentar itu adalah terkait dengan foto teman-teman ya. Karena di setiap sekolah ternyata ada perbedaan ya dalam perbedaan dalam pengumpulan berkas-berkas atau bukti pendukung ya. Jadi saat teman-teman nanti cek di PPDB Jatim, nah di sini kan ada pada tanggal ya 21 sampai dengan 30 Juni ini adalah waktunya verifikasi berkas. Dan ternyata di dokumen penunjang lainnya ya, ini ternyata di sekolah itu banyak sekali perbedaan ya, tetapi itu tidak masalah ya, karena mungkin di setiap sekolah memiliki tata cara sendiri dalam mengambil data dari calon peserta didik baru ya. Nah, misalkan contohnya seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini kalau kita lihat, nah di sini ternyata ada sekolah itu yang melakukan pengisian Google Form ya. Jadi dia membuat sebuah link Google Form. Nah, di sini nanti banyak sekali isiannya ya. Nanti di video ini kita akan memberikan bagaimana cara mengisi Google Form-nya. Nah, di sini kita ambil yang paling bawah teman-teman ya. Di sini ada upload foto. Ya, di sini ada upload foto. Silakan upload pas foto ya, ukuran setengah badan dengan background biru berseragam biru putih. Nah, ini kalau ada informasi seperti ini teman-teman ya, ada pengisian Google Form seperti ini. Nah, ini ketika ada yang bertanya, Pak, apakah pengisian Google Form itu wajib? Ya, jawabannya wajib. Nah, wajib. Nah, dikarenakan apa ya? Karena sudah sering kita sampaikan teman-teman ya, ketika sekolah yang kalian tuju itu memberikan form pendataan ataupun mungkin berkas apa saja yang perlu dibawa ya, apakah misalkan SKL ya, surat keterangan lulus ini apakah perlu dilegalisir ya atau cukup difotokopi ya atau cukup yang aslinya ya, itu semuanya adalah kewenangan sekolah ya. Jadi artinya ketika teman-teman di sekolahnya ya, ada pendataan ya atau ada pendataan ya, kita sebut tadi di awal ya, adalah pendataan calon siswa baru ya, misalkan pengisian Google Form ya ataupun berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, maka teman-teman wajib untuk mengisi link itu atau wajib mengisi Google Form itu. Dan juga wajib menyiapkan berkas-berkas. Nah, tentunya teman-teman tidak semua sekolah itu mewajibkan kalian untuk mengisi Google Form ya. Jadi ada sekolah yang mewajibkan untuk mengisi Google Form ya, ataupun ada juga sekolah yang tidak mewajibkan ya atau tidak memberikan link untuk pengisian Google Form ya. Bisa dipahami ya. Jadi pengisian Google Form ya seperti ini ya, untuk menyiapkan foto dan lain-lain ataupun berkas-berkas penunjang lainnya ya,
berkas dokumen penunjang lainnya, nih semua tergantung dari masing-masing sekolah yang kalian tuju ya. Jadi teman-teman jangan membedakan ya antara sekolah A dengan sekolah B ya, karena itu semuanya sudah menjadi kewenangan sekolah masing-masing. Jadi intinya teman-teman fokus di sekolah yang menerima kalian ya, apa itu di SMA ataupun di SMK, itu ada informasi apa ya terkait dengan verifikasi berkas ya, terkait verifikasi berkas tanggal 21 sampai dengan 30 Juni itu sudah menjadi kewenangan dari sekolah masing-masing. Jadi teman-teman harus mengupdate infonya dari sekolah itu, berkas apa saja yang perlu disiapkan, dan adakah, nah ini ya teman-teman ya, adakah pengisian Google Form. Pak, jika tidak ada bagaimana ya? Jika tidak ada ya tidak perlu ya Pak, tidak di sekolah kita tidak mewajibkan untuk mengupload foto atau membawa foto ya, tidak masalah. Jadi tidak perlu ya, karena tentunya di setiap sekolah berbeda. Terus misalkan foto, Pak, foto di sekolah saya mintanya hitam putih ya, tidak masalah ya, karena sekolah tersebut mintanya seperti itu. Nah, tetapi kalau sudah seperti ini ya, jadi sekolah itu mintanya seperti ini ya, silahkan upload pas foto ukuran setengah badan, berarti kan harus setengah badan, dengan background biru berseragam biru putih ya, dengan background biru ya berseragam biru putih. Berarti kalau biru putih ini berarti kan seragam SMP-nya ya, jadi dia memakai seragam SMP dengan background latar belakangnya adalah biru ya. Nah, itu apakah wajib seperti ini? Ya wajib ya, karena sekolah ini sudah memberikan isian datanya atau melakukan pendataan calon peserta didiknya dengan aturannya seperti ini ya. Jadi jangan disamakan, mungkin saja ada perbedaan dari setiap sekolah. Jadi intinya teman-teman harus mengikuti informasi yang ada di sekolah tersebut. Oke. Yang berikutnya di sini terkait dengan mengisi data via Google Form. Nah, ini banyak sekali yang menanyakan, Pak, di sekolah saya tidak ada pengisian data Google Form ya. Kalau tidak ada tidak usah mengisi. Ya, jadi teman-teman kalau misalkan, Pak, di sekolah saya ada pengisian data ya melalui Google Form, yaitu teman-teman harus mengisi ya. Nah, ini bagi teman-teman yang ada pengisian datanya melalui Google Form, ini isi data Google Form itu apakah wajib? Itu tergantung dari sekolahnya ya. Kalau sekolahnya ada pengisian datanya, berarti teman-teman harus mengisi. Jika tidak ada ya tidak perlu, berarti hanya mengumpulkan berkas-berkas saja sesuai dengan yang diinformasikan di sekolahnya ya. Terus yang berikutnya teman-teman nanti yang ada sekolahnya ya, yang sekolah yang mau memberikan form Google Form, nanti kita akan bahas bagaimana cara pengisiannya. Nah, ini kita cuplik dulu ya, jadi kita ambil informasi dari sekolah ya teman-teman. Di sini ada pengisian data formulir oleh sekolah. Di sini informasinya dari grup sekolah. Ya, jadi tentunya di setiap sekolah baik SMA atau SMK tentunya ada grupnya masing-masing ya, baik itu via Telegram ataupun via WhatsApp ya, untuk menampung calon siswa didik baru ya. Jadi artinya kelas 10 yang mau masuk ini. Jadi bagi yang sudah diterima ya. Misalkan ada informasi seperti ini ya, kita ambil dari grup ya. Untuk mengisi berkas poin 2 ya, tentunya seperti ini, tentunya ada informasi sebelumnya. Ini kita ambil dari siswa ya, yang kemarin sempat menanyakan. Ya, untuk mengisi berkas poin 2 silahkan akses link berikut. Ya, ini ya. Jadi dia memberikan link Google Form-nya. Dia memberikan link Google Form-nya. Nah, perlu diperhatikan mohon mengisi data email yang masih aktif. Nah, ini berarti kan dia harus memiliki email yang aktif. Karena email tersebut akan digunakan untuk mengirim balasan berupa file PDF ya. Jika sudah mendapat file PDF, silahkan di-download dan di-print. Nah, ini petunjuk pengisian datanya. Pengisian data akan ditutup pada tanggal 19 Juni 2021 pukul 00 ya. Untuk isian data terkait KK silahkan diisi sesuai dengan format tinggal yang peserta didik tinggali. Hal ini terkait dengan kunjungan sekolah ke peserta didik jika nanti peserta didik mengalami permasalahan akademik ataupun non-akademik. Nah, ketika ada informasi seperti ini oleh sekolahnya teman-teman, berarti teman-teman juga harus wajib mengisi Google Form ini. Ya, karena di sekolah sudah memberikan informasi untuk pengisian data Google Form. Nah, tetapi ketika di sekolah kalian tidak ada ya, tidak ada pengisian data, ya teman-teman tidak perlu bingung, tidak perlu ragu ya. Nanti teman-teman bisa ditanyakan aja di sekolahnya apakah ada isian Google Form apa tidak. Oke. Yang berikutnya teman-teman yang perlu diperhatikan ya saat mengisi Google Form. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam pengisian Google Form. Nah, yang pertama teman-teman tentunya petunjuk dalam pengisian data ya. Jadi setiap pengisian data itu tentunya ada petunjuk pengisian datanya. Itu teman-teman harus baca dulu ya, dibaca, diperhatikan apa yang perlu yang perlu kalian kalian perhatikan ya dalam pengisian data itu. Yang kedua adalah data atau berkas yang perlu disiapkan ya. Biasanya ada berkas yang perlu diupload atau berkas yang perlu diisi, disesuaikan dengan berkas kalian. Yang nomor 3 adalah ukuran dan tipe berkas yang diupload. Nah, ini biasanya
ketika ada misalkan ada foto yang diupload ya, berarti tentunya ada ukurannya ya, ukurannya berapa ya, maksimalnya misalkan 2 MB ya. Terus tipe berkasnya apa? Apakah menggunakan PNG, JPEG ya, ataupun PDF. Nomor 4 adalah kebenaran data atau valid. Jadi data yang kalian isi ya, itu harus data yang benar ya, sesuai dengan dokumen yang ada atau yang kalian punya. Nah, yang berikutnya adalah data itu bisa dipertanggungjawabkan ya, artinya semua data yang kalian isikan itu wajib benar, valid, dan itu bisa dipertanggungjawabkan. Yang terakhir adalah batas waktu dalam pengisian data. Ini ya, ketika nanti di sekolahnya ada pengisian Google Form ya, misalkan untuk pendataan sekolah. Oke, kita buka ya. Jadi Google Form-nya ini kita buka teman-teman ya, kita cek. Nah, ini ya, jadi kita buka. Nah, jadi seperti ini. Ini hanya contoh teman-teman ya, ini hanya contoh saja sekolah yang mengadakan pendataan ya. Jadi isinya biodata peserta didik. Nah, ingat ya. Jadi ini namanya pendataan ya. Jadi pendataan. Jadi seperti di judulnya, judulnya adalah pendataan ya, pendataan calon siswa baru. Nah, ini kebetulan siswa ini, kebetulan sekolah ini mengadakan pendataan. Ya, jadi berkas isian biodata peserta didik ya. Ini hanya contoh. Nah, di sini teman-teman yang perlu diperhatikan adalah petunjuk pengisian. Nah, ini teman-teman harus membaca dulu petunjuk pengisiannya. Nah, yang kedua, teman-teman yang perlu diperhatikan adalah isian datanya. Nah, isian datanya apa yang perlu disiapkan, Pak? Dari sini ada email. Email kan wajib punya. Terus yang kedua, nomor urut registrasi. Nah, ini ada beberapa siswa yang menanyakan, Pak, nomor urutnya itu diambil dari mana? Nah, tentunya kalau di ppdbjatim.net, di sini tidak ada teman-teman ya, nomor urut ataupun nomor bangku ataupun dan sebagainya tidak ada. Nah, biasanya contohnya 021 nomor urut registrasi bisa dilihat di dokumen ya, bisa dilihat di dokumen yang di-share di grup. Nah, berarti kembali lagi ya teman-teman ya, jadi informasi sekolah itu baik SMA atau SMK itu berarti di-share di grup. Jadi teman-teman kalau belum masuk di grupnya ya, baik itu Telegram atau WhatsApp, teman-teman bisa konfirmasi aja di sekolah yang dituju. Ya, teman-teman bisa dikonfirmasi sekolah tuju, Pak, Bu, apakah ada grup ya, baik itu Telegram atau WhatsApp yang digunakan untuk informasi bagi siswa baru. Nah, biar nanti ketika ada informasi-informasi, teman-teman mendapatkan informasi dan bisa memahami informasi itu. Ya, oke ya. Nah, berikutnya data apa yang perlu kalian siapkan ya? Ada NISN ya, ada nama, ya, ada NIK. Nah, kalau NIK teman-teman berarti apa yang perlu kalian siapkan ya, seperti di sini tadi. Ya, seperti ini ya. Jadi data atau berkas apa yang perlu kalian siapkan ya? Berarti kalau NIK berarti kalian harus menyiapkan KK. Nah, di sini ada lagi nomor registrasi akta lahir. Berarti kalian harus menyiapkan apa? Berarti yang kalian siapkan adalah akta lahir. Nah, ini berkas-berkas yang perlu kalian siapkan. Kalau kewarganegaraan, kalau seperti ini teman-teman, jadi perlu kalian ingat ya, kalau seperti ini ada your answer seperti ini ya. Berarti seperti ini. Nah, itu berarti isian. Jadi teman-teman ketikkan aja. Seperti ini ya. Nah, ini kalau seperti ini harus angka saja, berarti cuma angka, tidak boleh ada huruf. Kalau huruf ya tidak boleh. Ya, jadi ini data yang perlu yang perlu diperhatikan. Terus kalau seperti ini teman-teman ada choice, apa ini ya? Choice. Ini artinya pilihan, teman-teman. Jadi kalian harus memilih. Ya, kalau seperti ini ya, berarti pilihan harus memilih. Kalau sudah disediakan pilihannya berarti teman-teman harus memilih. Jadi tidak boleh diketik. Kalau seperti ini teman-teman harus diketik. Jadi kelamin ini tinggal dipilih ya, karena ini adalah pilihan. Status anak ini juga pilihan, tinggal dipilih saja. Nah, anak keberapa? Teman-teman bisa dilihat di kakaknya. Nah, ini bisa dipilih anak keberapa. Ini berarti pilihan ya, kalau ada choice atau biasanya bahasa Indonesianya pilihan, ini tinggal dipilih saja. Seperti ini sama, tinggal dipilih saja. Terus alamat jalan, nah ini disesuaikan ya. Isian alamat sesuai dengan kartu keluarga yang ada ayah dan ibu kandung. Ini artinya alamat jalannya disesuaikan dengan alamat yang dari kakak. Ini diisi semua ya. Nanti ini diisi dusunnya apa. Nah, ini diisi semua ya. Nah, terus di sini teman-teman yang mungkin teman-teman masih bingung ya, ini garis lintang ya, garis lintang. Contoh garis lintang. Nah, ini di sini sudah diberikan ya. Silakan ke Google Map dan klik lokasi Anda, kemudian copy paste garis lintang dan bujurnya. Nah, kalau teman-teman bingung ya dalam menentukan garis lintang dan bujur, nah ini ya, garis lintang dan bujur ketika teman-teman bingung ya, teman-teman bisa cek aja di video kita, teman-teman ya. Teman-teman bisa cek di video kita. Teman-teman bisa ya melalui di sini ya. Teman-teman ketikkan aja ya. Titik koordinat ya, titik koordinat. Nah, seperti ini teman-teman kasih ya, Mas Tio KDR. Nah, seperti ini. Ya, ini cara mencari
bagaimana cara menentukan titik koordinat atau garis lintang dan bujur. Ini ya, garis lintang atau garis bujur. Teman-teman bisa cek di video kita, di enter saja. Nah, di sini nanti akan muncul teman-teman ya. Nah, di sini ya, cara mudah melihat titik koordinat, garis lintang, dan juga garis bujur. Atau teman-teman nanti kalau mau lihat di video kita, kalau kesulitan ya, teman-teman nanti bisa cek aja. Nah, ini nanti teman-teman bisa cek ya di video kita ada ya. Di sini ada bagaimana cara menentukan garis lintang dan bujur. Atau teman-teman nanti bisa cek juga di playlist kita ya. Teman-teman nanti bisa cek di playlist kita, nanti juga ada. Ya, teman-teman bisa melihat tutorial bagaimana cara menentukan garis lintang dan juga bujur. Nah, terus tempat tinggal ini teman-teman tinggal pilih saja, mode transportasi teman juga tinggal dipilih saja. Nah, ini sekolah asalnya dari mana? Ini sekolah asal dari SMP-nya teman-teman ya, dari SMP-nya. Alamat sekolah, agama tinggal dipilih. Terus tempat lahir diisi, tanggal lahir jangan. Nah, untuk tanggal lahir teman-teman ingat ya, ini jangan sampai kebalik. Ya, jadi teman-teman tanggal bulannya jangan sampai kebalik. Kalau yang mungkin bulannya 12 itu tidak masalah ya. Atau mungkin yang tanggal lahirnya di atas tanggal 12 itu tidak masalah, pasti kelihatan. Kalau misalkan lebih dari 12, misalkan 13, 14 itu kan tentunya itu adalah tanggalnya. Tapi kalau ditakutkan adalah yang di bawah 12, misalkan 5 Juni, 3 Juni. Nah, itu teman-teman harus memperhatikan ini ya. Nah, yang perlu diperhatikan apa? Adalah ini. ya. Ini adalah month ya. Jadi ini bulannya. Jadi bulan, tanggal, tahun. Ya. Teman-teman harus memperhatikan ini. Tapi kalau DD-nya ini di depan, berarti ini tanggalnya dulu. Tanggal, bulan, tahun. Tapi kalau seperti ini berarti bulannya dulu ya. Bulan, terus tanggal, di sini baru tahun. Nah, teman nanti bisa cek seperti ini ya. Misalkan kita kasih contoh misalkan 30 Juni. Nah, berarti munculnya seperti ini ya. Dia langsung terbalik. Ya, tanggal 30. Jadi tipenya adalah bulan, tanggal, baru tahun. Jadi teman-teman harus memperhatikan dulu date, month. Nah, ini harus diperhatikan. Kode pos, nomor HP, nah, ini harus diisi. Nah, ini teman-teman ternyata ada juga ya pengisian nilai bahasa. Nilai bahasa Indonesia semester 3. Ini ternyata ada isian semester 3 ya. Ada nilainya. Ini teman-teman harus mengisi nilai pengetahuan dan bukan nilai keterampilan. Silahkan diisi semester 3-nya. Nilai bahasa Inggris semester 3 ya, nilai matematika semester 3 dan seterusnya. Silahkan teman-teman isi. Nah, ini sampai nilai IPS semester 4 ya. Nada nilai bahasa Indonesia semester 5 ya, banyak sekali isiannya ya. Di sini ada lagi tinggi badan, berat badan ya, dan nama ayah, nik ayah. Berarti teman-teman nanti bisa menggunakan kakaknya. Di situ pasti akan komplit ya. Tahun lahir ya, pendidikan terakhir ayah, teman-teman bisa cek aja di kakak biasanya juga ada. Ya. Nah, ini banyak sekali teman-teman ya. Nah, terus nomor HP ayah, kalau nggak punya bagaimana Pak? Ya bisa diisikan, diisi kosong saja. Nah, terus pendidikan terakhir, ya penghasilan per bulan, nah, ini ditanyakan pada orang tuanya ya, kira-kira berapa. Nah, seperti ini ya, nanti ada pilihannya. Kalau ada choice atau pilihan, teman-teman tinggal memilih saja. Ini banyak sekali teman-teman pekerjaan, penghasilan ya, terus nomor handphone. Nah, ini peminatan yang diinginkan siswa, ini untuk SMA ya, jadi teman-teman itu minat di jurusan apa ya, IPA, IPS, atau mungkin bahasa, atau mungkin yang lainnya. Di sini ada nama bank ya, ini juga ada nomor rekening ya, nama rekening, jarak ke sekolah. Nah, kalau jarak ke sekolah, teman-teman nanti bisa cek aja di sini ya, di kita juga ada ya, jarak ke sekolah. Nanti teman-teman ketikkan aja. Ini ya, mengukur jarak rumah ke sekolah atau tempat lainnya ya. Jadi teman-teman nanti bisa cek aja di video kita ada untuk bagaimana cara menentukan jarak ke rumah dan ke sekolah. Terus untuk waktunya juga ada ya, waktu tempuh dari rumah ke sekolah itu di video kita juga ada, nanti teman-teman bisa cek aja. Nah, ini nomor KKS, ini mungkin yang kemarin ikut jalur afirmasi ya. Jadi bagi siswa-siswa yang tidak mampu ya, misalkan ada KKS di sini ya, nomor KKS-nya berapa, terus penerima KPS atau PKH, nah ini bisa dipilih ya atau tidak. Kalau memiliki, kalau iya, ya berarti harus mengisi nomor KPS atau PKH-nya. Kalau tidak, berarti tidak perlu mengisi. Ya, apakah menerima KIP, nomor KIP-nya berapa, nama di KIP ya, alasan layak KIP-nya apa. Nah, ini ya, misalkan dari konflik, dampak bencana, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir teman-teman ini ya, ini yang terakhir ya, adalah upload foto. Nah, ini ada upload foto. Silakan upload pas foto ya dari ukuran setengah badan. Ini yang sudah kita jelaskan di awal tadi ya.
Bisa dipahami teman-teman ya. Yang terakhir jangan lupa klik tombol submit atau kirim ya. Jadi otomatis nanti akan masuk ada pemberitahuan di email kalian ya. Jadi setelah teman-teman klik submit atau kirim, nanti akan ada pemberitahuan di email kalian ya. Pastikan kalian sudah mengisi email ini dengan benar. Oke teman-teman ya, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami dan semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi yang perlu kalian pahami adalah tidak semua pendataan di sekolah A dan sekolah B itu sama. Jadi intinya teman-teman harus mencari informasi di sekolah kalian masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian saja ya, semoga bisa dipahami, semoga bisa bermanfaat ya untuk kita semua. Semoga kalian semua ya diberikan kelancaran dan kesuksesan dalam menempuh sekolah kalian. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian saja teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini ya. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.